Para perindu surga, saya akan mampir ke toko langganan saya untuk membeli kebutuhan yang wajib dimiliki para pekerja migran. Para perindu surga, disinilah salah satu toko tempat saya untuk membeli kebutuhan saya. Salah satunya adalah sabun toharoh untuk membersihkan, untuk mensucikan dari najis. Ya, bekerja di negeri minoritas Islam membuat saya harus terbiasa bersentuhan dengan daging babi saat memasak. Karena itulah saya harus selalu menyiapkan sabun yang mengandung tanah liat ini untuk bersuci. Hal ini pula yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman pekerja. Uangnya Koko. Oke, terima kasih. Di pasar Borington inilah biasa saya membeli untuk kebutuhan hari-hari. Selain tugas saya untuk bersih-bersih di rumah, saya ada belanja di sini, yaitu ada beli ikan, di sini ada udang, ada sayur-sayuran untuk keperluan makan di rumah bersama majikan. Pasar Borington Road yang terletak di daerah Wancai menjadi langganan saya berbelanja. Bagi saya, pasar ini tergolong lengkap. Berbagai jenis sayuran, buah-buahan, ikan, hingga daging ayam dan bebek halal pun dijual di sini. Jadi, selain untuk membeli kebutuhan majikan, saya juga tak kesulitan untuk membeli kebutuhan makanan halal untuk saya. Suasana pasar di Hong Kong ini mirip seperti di Indonesia ya, tak kalah ramai. Di pasar ini saya sering membeli ikan kerapu. Ya, masyarakat Hong Kong terkenal sangat suka mengkonsumsi ikan jenis ini karena mereka percaya ikan kerapu membawa keberuntungan. Tak heran jika harga ikan ini sangat mahal, mencapai 270 dolar Hong Kong atau hampir 500 ribuan rupiah. Nah, sayuran, udang, dan ikan sudah memenuhi kantong belanjaan. Saatnya saya pulang. Para perindu surga, tempat tinggal majikan saya berada di daerah Fotan. Dari pusat kota, butuh waktu tempuh sekitar 1 jam menggunakan motor atau mass train railway. Meski libur, saya tetap harus memasak untuk makan malam. Jadi, saya harus sudah sampai di rumah majikan saat sore hari. Mayoritas penduduk Hong Kong memang tinggal di apartemen. Sangat jarang yang mempunyai rumah dengan halaman seperti di Indonesia karena terbatasnya lahan di negara ini. Saya bekerja pada keluarga besar. Ada 5 anggota keluarga yang terdiri dari seorang nenek, sepasang suami istri, dan 2 anak mereka yang sudah dewasa. Majikan saya memiliki usaha yang bergerak di bidang konstruksi. Setelah sholat maghrib, biasanya saya langsung memasak untuk makan malam. Para perindu surga, ini saya mau persiapan untuk masak makan malam karena orang sini biasanya itu sukanya panas-panas. Jadi 1 jam sebelum makan saya baru masak. Majikan saya sangat menghormati ajaran Islam. Oleh karena itu, menu makanan yang saya masak lebih sering terbuat dari sayuran dan ikan. 豬肉呢樣嘢呢，我哋找到佢嘅，因為點解呢？我哋請佢嗰時知道佢唔食豬啊，咁我哋要尊重佢啦。有時我哋買餸都唔買豬嘅，因為希望佢中意，好似一個屋企人咁樣啦。咁佢中意啦，佢會喺呢度留得時間長啲啦。 Alhamdulillah, makanan sudah matang. Siap dihidangkan untuk majikan beserta keluarganya. Tak jarang, mereka mengajak saya untuk makan bersama. Suasana ini membuat saya rindu untuk makan malam bersama keluarga saya di Trenggalek, Jawa Timur. Para perindu surga, di rumah majikan saya memberi kemudahan untuk menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Ya, di kamar berukuran 1,5 x 2 meter inilah saya menjalankan ibadah sholat. Di kamar ini pula saya melepas lelah. Saya bersyukur atas apa yang saya dapatkan.
Karena tak semua pekerja migran Indonesia mempunyai kebebasan beribadah seperti saya. Sebelum tidur, biasanya saya akan menyusun jadwal kegiatan dakwah. Alhamdulillah, majikan juga sangat mendukung kegiatan dakwah saya. 佢咧就除咗星期一至星期六咧幫我哋做嘢，屋企嘅工作啦、家務啦，咁佢星期日咧就放假啦。咁放假咧佢都有時聽佢講過咧，佢會去做一啲教會嘅工作，去訓練一啲學生啦，去做一啲教會工作。咁喺我嚟講，我覺得佢又俾一個正面啲嘅工作啦，咁樣去放假都唔係去玩啊，去成咁去做一啲幫其他人嘅工作，我覺得都係。Para perindu surga, saat hari Minggu saya bisa berdakwah ke 2-3 lokasi. Meski lelah, namun saya sangat menikmati karena ini adalah cara saya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski tempat yang mereka gunakan terkadang tidak nyaman, seperti di bawah jembatan dekat Terminal Bis Moreton, Causeway Bay. Semangat untuk menebar kebaikan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sesama wanita Indonesia lah yang menjadi motivasi saya. Meski harus berpacu dengan bisingnya suara kendaraan. Para perindu surga, sejak tahun 2015 saya telah menjadi koordinator dakwah di sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang zakat. Salah satu kegiatan dakwah yang dicetus lembaga ini adalah klinik Al-Quran, dan saya menjadi pengajarnya. Setiap hari Minggu, para pekerja yang berjumlah lebih dari 15 orang rutin hadir mengikuti klinik Al-Quran. Sebagai pengajar, tentunya saya harus mempunyai bekal ilmu Al-Quran. Saat di Indonesia, saya pernah mengikuti pelatihan belajar membaca Al-Quran yang diadakan oleh Pemkab setempat. Tak hanya itu, saya juga membekali diri belajar mengaji online dengan ustadz yang ada di Indonesia. Ketika ujian berlangsung di Hong Kong, saya pun mendapat penghargaan tilawah terbaik. Alhamdulillah. Istiqomah ya, semangat pokoknya. Ya, istiqomah inilah yang saya lihat pada diri Ismi, pekerja migran asal Magetan. Pertama kenal sama Bunda, diajakin belajar Al-Quran di lapangan. Terus habis itu Bunda mengajak kita belajar di kelas. Alhamdulillah setelah 7 bulan ini saya sudah bisa belajar, sudah menguasai. Bu Umi orangnya sabar, saya sangat senang sekali belajar di sini. Alhamdulillah, semoga akan banyak ismi-ismi lain yang memegang teguh ajaran Islam sebagai benteng saat bekerja jauh dari keluarga. Amin ya robbal alamin. Para perindu surga, kenalkan, saya Arif Wahyudi atau biasa dipanggil Didi. Inilah MCHK atau Muslim Council of Hong Kong. Bersama Adil Malik, pria keturunan Pakistan, saya mendirikan organisasi ini 3 tahun lalu. Salah satu kegiatan dakwah yang rutin kami lakukan adalah street dakwah. Setiap Sabtu, kami berkumpul dan menyiapkan berbagai keperluan untuk street dakwah. Mulai dari brosur, tafsir Al-Quran dengan terjemahan berbagai bahasa, hingga peralatan penunjang lainnya. Hong Kong again, we are at our usual location. Beberapa organisasi Islam di Nigeria, India, Yerusalem, Oman, bahkan Indonesia telah melakukan dakwah sejenisnya. Ya, terinspirasi dari apa yang kami lakukan. Alhamdulillah, hal ini semakin memicu semangat saya dan teman-teman untuk terus berdakwah. Para perindu surga, karena jarak kantor kami dengan lokasi street dakwah tidak terlalu jauh, maka kami cukup berjalan kaki kurang lebih 10 menit. Kami sekarang sedang dalam perjalanan menuju lokasi street dakwah dari kantor MCHK atau MCHK Center. Lokasinya sendiri namanya
dekat Parkland atau yang disebut dengan shopping center Parkland. Ya, Park Lane, di daerah Sim Sam Sui, tepat berada di samping Masjid Kowloon, masjid terbesar di Hong Kong. Kawasan Park Lane terkenal sebagai pusat wisata belanja di kota Hong Kong. Tak heran jika kawasan ini ramai sekali oleh para turis, baik turis lokal Hong Kong maupun mancanegara. Lokasi ini sangat strategis bagi kami untuk menyebarkan dakwah. Di tempat Parkland ini kami diizinkan untuk melakukan street dakwah seperti ini. Tidak ada izin secara khusus, ada beberapa tempat di Hong Kong yang kami harus punya izin secara khusus. Tempat ini tidak ada, kami udah hampir 3 tahun di sini, alhamdulillah. Dan malah kalau ada polisi patroli, ya kita samperin, kita ucapkan salam dan ngobrol. Ada beberapa dari kita malah kayak Brother Adil itu sudah ikut kerjasama dengan polisi untuk memberantas misalnya narkoba dan seterusnya. Jadi kami ada kerjasama juga dengan polisi. Biasanya saya membagikan brosur dan Al-Quran kepada wisatawan asing. Alasannya karena saya lebih lancar berbahasa Inggris dibanding bahasa Kanton, bahasa resmi negara ini. Free Quran, free books, learn about Islam. Salah satu tantangannya kita adalah tidak semua orang menghiraukan kita, tidak semua orang mau mengambil brosur dari tangan kita atau materi-materi yang ada di sini, baik Al-Quran maupun buku-buku lainnya. Tapi disitulah tantangannya buat kita dan insya Allah bisa kita nikmati. Alhamdulillah. Memang tidak mudah meminta sejenak waktu mereka untuk mau mendengarkan apa yang kami sampaikan. Namun, tidak sedikit juga yang tertarik dan ingin tahu agama Islam. Learn about Islam, free books, free Quran. Dakwah ini menjadi cara kami menyebarkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ajaran Islam membawa kedamaian, bukan perpecahan bahkan peperangan. Dalam street dakwah ini kami akan membagikan brosur-brosur mengenai Islam, mengenai para nabi. Selain itu juga ada beberapa terjemahan Quran dalam bahasa Tagalog, dalam bahasa Perancis, kemudian ada yang dalam bahasa Inggris juga dan ini dalam bahasa Cantonese, dalam bahasa lokal Hong Kong di sini. Jadi tidak ada bahasa Arabnya. Memang ini terjemahan langsung terjemahan dalam bahasa Cantonese yang dipakai di Hong Kong saat ini. Jadi sudah kami bagikan banyak dan mulai kami cetak lagi karena banyak sekali permintaan dari para masyarakat di sini. Ya, ribuan Al-Quran terjemahan telah kami cetak. Tak hanya dibagikan saat street dakwah saja, tetapi kami kirim juga ke saudara-saudara Muslim di luar Hong Kong seperti di Filipina. Al-Quran adalah petunjuk hidup orang beriman. Di dalamnya tersimpan kebaikan yang bisa mengantarkan setiap Muslim menjadi penghuni surga. Tak hanya sekedar dibaca, sudah sepatutnya harus diamalkan. Satu persatu teman-teman berdatangan dan alhamdulillah hari ini ada 15 orang yang berpartisipasi mengikuti street dakwah. Mereka berasal dari berbagai etnis, mulai dari Muslim Hong Kong, Pakistan, India, dan Afrika.